Kita pindah sekarang ke kisah ilmuwan. Ya. Saya akan angkat satu-satu orang. Ilmuwan ini yang paling masyhur sekarang, yang paling masyhur di kalangan orang-orang yang dianggap akademik lah di Eropa ya. Itu adalah pimpinan ateis. Namanya Darwin. Semua orang tahu Darwin umumnya karena di sekolah kita juga dipelajari, tapi pelajarannya salah nih kadang-kadang. Dianggap teorinya benar. Dia membuat teori-teori teman-teman karena dia menolak ada Tuhan namanya Allah. Nggak boleh ada Tuhan namanya Allah itu. Tapi dia nggak bahasakan langsung. Caranya dibuat teori-teori, di antaranya dikatakan manusia dari kerah. Manusia dari kerah. Ini alasan teman-teman. Lalu dia buatlah ilustrasi-ilustrasi. Halusinasinya dia saja. Dia bilang hewan-hewan yang terbang di udara itu asalnya dari hewan darat. Lalu dia carilah hewan darat terutama kadal-kadal. Kalau di bukunya dia itu kadal-kadalan. Digambar, nanti tiba-tiba digambarin bagaimana tanda panah ada keluar sayapnya jadi terbang. Hewan-hewan darat dari hewan lautan. Nah di lautan ini nanti dikeluarin ikan sama dia gambar gitu. Siripnya gugur, kemudian jadi kadal, kadal jadi burung. Seperti itulah. Dan dia bilang, ada beberapa komposisi di alam ini seperti api, udara, tanah, air. Ini gak ada asalnya. Kalau muridnya tanya, Darwin, kalau begitu ikan dari mana? Dia bilang dari tanah di lautan, tidak ada asalnya. Begitu saja. Tapi anehnya banyak ngikutin dia tuh. Pernah terjadi teman-teman, ini kisah nyata ya. Di Amerika beberapa waktu lalu, terjadi perdebatan antara orang yang mendukung Darwin, mengatakan manusia dari kerah, dengan ada orang-orang Nasrani, bukan Muslim. Tapi mereka mengakui ada Tuhan namanya Allah. Tidak terima teori Darwin nih. Manusia dari kerah itu nggak diterima. Gitu kan. Ribut nih, ribut sampai perang-perangan. Masuk pengadilan. Hakimnya bingung gimana cara pecahin masalah. Ini yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Hakimnya cuma bilang begini, membuka majelis lalu tutup lagi. Udah selesai. Dia bilang gini, begini aja, yang mengaku turunan kerah silakan ke sebelah kanan saya. Ini maaf, sebelah kanan saya ya. Ini contoh saja. Ternyata orang yang dukung teori Darwin yang bilang manusia dari kerah tidak mau ke sebelah kanannya hakim. Kalau kita orang beriman sama Allah sudah tahu dari Adam dari tanah, tulang rusuknya diciptakan Hawa. Dari situlah kita menyebar sampai hari kiamat nanti. Orang beriman sama Allah tahu dari mana asalnya, bagaimana yang dia harus jalankan, apa mana yang boleh tidak boleh di dunia. Kemudian bagaimana kalau mati, malaikat maut datang dan seterusnya, bagaimana kehidupan alam barzah, bagaimana kehidupan timbangan amal di mahsyar, bagaimana surga dan neraka terinci semua. Dari awal sampai akhir kehidupan sudah jelas. Kalau mereka tidak bingung dengan itu. Yang jelas teman-teman, Darwin ini pernah, dia biasa kalau lihat seekor hewan, maka dia coba sebelum muridnya tanya, dia coba cari mana hewan ini dari mana asalnya. Lewatlah dia di depan seekor burung merak. Burung merak ini datang di depan Darwin, kepakin ekornya sama sayapnya. Keluarlah warna-warni. Yang kita tahu kalau burung merak itu luar biasa gitu kan. Darwin ini mau nyari burung merak dari mana asalnya nih. Dia mau bilang ini burung terbang, burungnya nggak terbang. Mau nggak dibilang burung, jenis burung ada sayapnya, gitu kan. Dia mau cari ikan yang mirip, mana ikan mirip sama burung merak nih. Dia bingung. Lalu dia bilang dalam bukunya waktu dia meninggal teman-teman sekalian, dan sampai sekarang masih ada dalam bukunya, gitu kan. Para ilmuwan Muslim di Eropa sekarang lagi membahas masalah itu. Jadi membantah banyak teori-teori Darwin. Di antaranya dia bilang, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Darwin mati tidak tahu burung merak dari mana. Itulah ilmuwan yang dianggap hebat di dunia, gitu kan. Kalau kita mau burung merak, mau ayam, mau semut, mau semuanya, kalimatnya la ilaha illallah. Selesai, gak usah repot-repot nyari. Yang ketiga teman-teman sekalian, seorang filosof, pemikir yang dianggap cerdasnya manusia lah. Saya angkat seorang filosof dari negara Arab bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini terkenal sekali dengan kecerdasannya. Cuman sayangnya dia tidak beriman sama Allah. Apa yang terjadi? Dia menyusun ribuan bait syair, semuanya membantah Tuhan. Mana Tuhan itu Allah? Kalau ada perlihatkan buat saya. Saya mau tahu, saya mau lihat, saya mau begini. Ini ayatnya, ini hadisnya, saya nggak percaya. Dia orang ateis, tidak punya Tuhan. Dibantah semua sama dia. Subhanallah, sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair yang membantah ribuan bait syairnya sendiri. Dia bilang, jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang saya lahir, ini waktu dia sudah mau mati ya, di ranjang kematian. Murid-muridnya lagi pada ngumpul semua. Dia bilang saya lahir di muka bumi ini, benar-benar saya tidak tahu dari mana asal saya.
Kalau dari ibu saya dari mana? Ibunya lagi, ibunya dari mana? Ibunya lagi. Siapa yang awal nih? Kalau kita kan sudah tahu, Hawa selesai, Hawa dari unsur Adam selesai. Dan waktu mau diciptakan Adam, Allah ceritakan dalam Al-Baqarah dialog antara Allah dengan para malaikat. Diceritakan panjang lebar semua, kan? Yang jelas dia tidak tahu, dia bilang. Lalu dia bilang, "Fawajadtu amamit tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Terjemahannya, lalu saya waktu lahir di muka bumi ini saya dapat sebuah sistem. Ada sebuah sistem pergantian siang malam, gitu kan? Hujan turun, panas, dingin, jenis-jenis makanan, fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, kuping mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Sistem yang luar biasa. Manusia dari bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Ini semuanya, ada lapar, ada haus, ada capek, ada sehat, ada sakit. Semuanya ini dia bilang, saya dapat sebuah sistem yang begitu rapi, rumit, dan ya saya mau tidak mau harus saya lalui sistem itu. Nggak bisa nolak. Bisa lapar, harus makan. Dan tidak bisa dialihkan ke yang lain. Kalau kita lapar, alihkan ke tidur misalnya, bangun tetap lapar. Harus ke makan, tidak bisa dialihkan. Mata melihat, nggak bisa dipakai untuk mendengar nih. Kuping nggak bisa dipakai untuk makan misalnya. Fungsinya sudah ada, nggak bisa dibantah. Sistem, dari mana? Lalu dia bilang, lastu adri, saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Lalu dia bilang lagi, atawilun hayati am qasir. Ini hidup saya sekarang masih ada, saya akan hidup lama atau saya akan meninggal dunia seperti orang-orang sebelum saya. Lalu dia terus bertanya dengan dirinya dan dia bilang sama murid-muridnya, kalau saya hidup di muka bumi ini, siapa yang menilai kalau perbuatan saya itu baik dan siapa yang akan membalas perbuatan baik itu? Kalau saya berbuat keburukan, siapa yang jadi tolok ukur mengatakan itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Saya tidak tahu, saya benar-benar bingung. Terus dia berkecamuk, gitu kan? Kalau saya mati, apa setelah kematian itu? Kemana orang-orang yang mendahului saya? Kalian yang masih hidup, pada saat kalian seperti sama saya, bagaimana kalau saya sudah mati, saya menyampaikan kepada kalian apa yang terjadi? Terus dia berkecamuk. Lalu dia mengatakan, teman-teman sekalian, di penutupan syairnya, lastu adri, saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung. Am lihada lughzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawaban atau enggak? Gitu. Lalu dia meninggal dunia. Seorang filosof yang terkenal, cerdas, meninggal, tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, apa setelah kematian, mati. Orang yang cerdas, teman-teman. Ini memang panjang lebar saya jelaskan kubu ini, supaya teman-teman tahu, memang kita semestinya memilih kubu yang kedua nanti. Kubu orang yang beriman kepada Allah. Ternyata orang tidak beriman sama Allah ini kacau balau hidupnya. Nggak tahu semua apa yang harus dia lakukan, tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu segala-galanya. Kita lihat sekarang, kubu orang yang beriman kepada Allah. Dan mohon maaf saya membahasakan dari sekarang, kita akan fokus ke materi. Saya tidak fokus ke pertanyaannya. Jadi memang khusus untuk pertemuan-pertemuan tabligh akbar, saya lebih banyak fokuskan kepada materi. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan bisa temuin nanti saya habis sholat, atau mungkin nanti kita fokuskan ke nanti malam atau besok pagi insya Allah. Saya akan buka sesi tanya jawab karena semuanya materinya berhubungan dengan masalah Allah nih. Jadi jangan tergesa-gesa. Mungkin yang antum mau tanyakan terjawab nanti malam. Nanti malam kita akan bahas, saudaraku, nilai rahasia rezekimu. Antum akan punya gambaran lengkap tentang apa itu rezeki, bagaimana menambahnya, dari mana asalnya dan seterusnya. Besok kita akan bicara masalah bagaimana memunculkan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih teman-teman sekalian, kita pindah ke kubu orang yang beriman. Lihat bagaimana hidupnya orang beriman, bandingkan dengan orang yang tidak beriman tadi. Ada banyak kisah tapi saya angkat satu kisah saja. Melihat waktunya ini sudah terbatas ya, saya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Teman-teman sekalian, orang yang beriman ini saya angkat satu orang bernama Abdullah. Abdullah ini salah satu ulama tabi'in lah ya. Dia duduk di kemahnya di padang pasir. Waktu dia lagi duduk di padang pasir, dia lagi makan siang. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang teriak-teriak dengan kecepatan tinggi kudanya. Wahai Abdullah, teriak-teriak. Debu sampai berterbangan, turun dari kudanya buru-buru, dibuka sama dia pintu kemahnya. Ya, tabir kemahnya si Abdullah, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah. Abdullah lagi makan nih. Dia balik ke arah orang itu sambil ngunyah makanan. Orang itu bilang, anakmu baru saja mati ditusuk orang. Jadi Abdullah ini dapat berita, bukan cuma sekedar mati anaknya, dibunuh orang. Jadi ada dua berita gitu ya. Mati plus dibunuh orang. Yang terjadi, kira-kira kalau kita di posisi Abdullah dapat berita seperti ini, kalau teman-teman yang sudah punya anak tahu nilai anak itu seperti apa, pastilah kita panik ya. Tapi yang terjadi, Abdullah ini
berhentiin kunyaan mulutnya di padang pasir ya pada saat itu. Lalu dia bilang sama orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan tenang, tidak panik, tidak marah. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kembali kunyah makanannya. Orang yang bawa berita penasaran, ini jangan sampai Abdullah nggak dengar nih tadi. Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Sama aja, Abdullah nggak emosi, nggak marah, nggak panik, berhentiin kunyahan mulutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kembali kunyah makanannya. Nanti kita ada alasan kenapa dia kunyah makanannya ya. Orang ini ketiga kali dia ulangin, wahai Abdullah. Mungkin dia pikir Abdullah 2 kali nggak dengar nih. Demi Allah, wahai Abdullah, saya lihat dengan mata kepala saya seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu berdarah, mati. Artinya tidak lagi lebih jelas dari itu, sudah bersumpah atas nama Allah, kasih kesaksian melihat. Sama saja Abdullah dengan sangat tenang, tidak marah, tidak panik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Orang ini duduk, dia bilang, wahai Abdullah, yang saya bayangkan demi Allah, kau akan panik, kau akan marah, kau akan bongkar makanan di depanmu, kau akan segera mencari pembunuhnya dan balas dendam. Manusiawi. Kata Abdullah, apa? Lihat orang yang beriman sama Allah, teman-teman sekalian. Bandingkan satu orang ini dengan tadi banyaknya orang yang buruk. Kata Abdullah, wahai saudaraku, duduklah dengan tenang. Ini anaknya mati ditusuk orang ya. Dia masih bisa suruh orang duduk dengan tenang. Sebentar, dinasihatin sama dia. Orang ini, dia bilang kami adalah segelintir manusia, sebagian manusia yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Dan Allah ini, ya, Allah ini telah mengajarkan kepada kami yang beriman, kalau ada masalah, yang paling pertama kami ucapkan adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berfirman dalam Al-Baqarah, ya, wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika, kata Allah, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang kalau mereka ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jalan keluar dan kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Saya udah ucapin itu. Lalu dia terangkan sama dia, kenapa dia bisa tenang tidak panik waktu anaknya mati. Ambil pelajaran teman-teman sekalian, orang beriman sama Allah terkontrol hidupnya. Dia bilang apa? Anak saya mati, yang tadi kamu ceritakan, dia mati bukan karena tusukan orang itu, tetapi dia mati yang telah diajarkan oleh Tuhan kami Allah karena ajalnya datang. Demi Allah, kalau ajalnya belum datang, biar dia ditusuk oleh 1000 orang tidak akan mati. Perhatikan orang beriman ya. Dia tahu, artinya dia mau bilang anak saya biar lagi tidak di sana, lagi di kemah ini, kalau sudah ajalnya mati. Masalah proses orang ditusuk itu karena proses, kan gitu. Tapi kalau belum datang ajal tidak akan mati. Saya kasih contoh begini, keluar sedikit dari kisah ini supaya antum ambil pelajaran. Di dalam Islam teman-teman sekalian, mati itu cuma satu. Mati itu cuma satu. Proses yang dirasakan adalah sakaratil maut. Gak ada yang lain. Apa itu? Malaikat maut cabut ruhnya. Gak ada lagi yang lain. Jadi orang yang mati ditabrak kereta api, orang yang mati di lautan tenggelam habis dimakan jasadnya oleh hewan, orang yang mati meledak di atas pesawat terbakar semua badannya gak ditemukan sedikit pun potongannya, dengan orang yang mati di atas ranjang sama saja teman-teman. Sama-sama melalui proses sakaratil maut. Orang yang ditabrak kereta api akan lihat malaikat maut saja. Dia nggak bilang lagi, aduh kepala saya sakit, nggak ada lagi. Orang yang ditusuk nggak lagi bilang begitu. Orang yang terbakar nggak lagi bilang panasnya api. Orang yang dimakan ikan di lautan tidak lagi bilang, aduh badan saya sakit dicabik-cabik ikan, nggak ada semua itu. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, kalau orang mukmin meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Kiri kanannya malaikat rahmah yang bawa kain kafan dari surga. Di ubun-ubun kepalanya malaikat maut yang akan mengatakan, hai jiwa yang mulia, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi. Air dari mulut kendi mudah. Belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Itu proses orang beriman. Jadi biar ditabrak kereta api, mau tenggelam di lautan, mau apa segala, tidak masalah. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Makanya mereka kalau dipanggil jihad, mereka tidak takut. Kan gitu. Begitu pula dengan teman-teman sekalian,
Ini kalau orang mukmin. Kalau orang kafir kata Nabi SAW atau orang fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya, tidak sempat taubat sebelum meninggal. Wa na'udzubillah. Dia kalau mati kata Nabi SAW akan datang 3 malaikat. Di kiri kanannya malaikat penyiksa, azab, membawa kain kafan dari neraka. Satu malaikat mau dibunuh-bunuh kepalanya yang mengatakan, hai jiwa busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka dia sulit keluar, nggak mau keluar. Lalu malaikat maut menarik dengan keras ruh tersebut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka lalu dibawa ke langit. Itu tentu ada lanjutan hadisnya ya. Tapi saya sampaikan sini saksi bahasan. Antum bisa lihat di judul ceramah saya di YouTube, di bekal dunia akhirat. Nanti akan lihat ditonton itu bagaimana tidak adanya ruh gentayangan dalam Islam, yaitu dibantahkan dengan hadis-hadis ini. Ringkas cerita teman-teman, mati dalam Islam itu karena ajal. Ada orang sehat, kuat, olahragawan, mungkin ahli bela diri, makanannya semua ya, vitaminnya bagus, ahli fitness dan segalanya, tapi kalau tiba ajalnya mati. Ada orang yang sakit parah, stroke, 10 tahun di rumahnya orang anaknya misalnya diranjang, belum datang ajal, tidak mati. Ini perlu difahami nih. Makanya orang ini sangat tenang, dia bilang, anak saya mati bukan karena ditusuk itu. Jadi saya maksudnya gak usah balas dendam. Untuk apa balas dendam? Saya balas dendam apa manfaatnya gitu? Dia biar juga lagi di rumah, mati pada saat itu. Ini orang yang kenal Tuhannya punya konsep, gitu kan? Maka yang terjadi dia bilang adalah anak saya mati karena ajalnya. Lalu kemudian dia sampaikan teman-teman kenapa dia tetap makan. Dia bilang, dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami agar menghabiskan makanan ini. Kalau seperti yang kau bilang buang tadi, itu mubadzir. Dan Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir saudaranya syaitan, membuang yang masih bisa bermanfaat, gitu kan? Dan itu syaitan terhadap kufur terhadap Tuhannya. Maka saya makan dulu makanan ini, selesai saya urus jenazah anak saya. Udah. Enak gak jadi orang beriman? Enak sekali. Seberat apapun cobaan tadi bisa jadi mudah buat dia, nggak ada masalah buat dia. Ini contoh orang yang beriman teman-teman. Dan ada banyak berita orang beriman.